Setelah kita memperoleh total arus kas bebas, maka berikutnya kita akan mencari kebutuhan. Apakah ada kebutuhan untuk pencarian kredit modal kerja? Jadi untuk mencari apakah ada kebutuhan, untuk menentukan apakah ada kebutuhan untuk pencarian modal kerja, kita harus melihat kas yang tersedia, saldo kas. Karena arus kas bebas ini adalah hasil dari operasi di tahun tersebut, hasilnya. Nah, seperti ini contohnya seperti di tahun 2028, di sini memang dia negatif total arus kas bebasnya, tapi selama ada saldo positif di kas kita, maka dan lebih besar dari minus 140 miliar, maka kemungkinan kita tidak akan mencairkan kredit modal kerja selama saldo kas positifnya lebih besar, bisa mengcover ini. Oke, kita akan menghitung, kita akan coba mengkombinasikan arus kas bebas kita dengan saldo kas untuk menentukan apakah ada pencairan saldo kredit modal kerja. Jadi kita akan gunakan ini. Nah, kita lihat di sini kas kita, yang tersedia setelah penambahan arus kas bebas. Kita lihat dulu eh, saldo akhir di sini. Di sini ada saldo akhir. Nah, ini saldo akhir, saldo awal tahun 2026 merupakan saldo akhir tahun 2025. Kita bisa mencari ke atas saldo akhir per 31 Desember 2025. Nah, ini dan ini akan menjadi saldo awal tahun berikutnya. Nah, ini kita tarik ke sini. Nah, seperti ini. Dan arus kas bebas kita ambil dari ini yang sudah kita hitung. Nah, ini kredit modal kerja nanti akan kita isi berdasarkan saldo akhir kita. Jadi di sini adalah sum dari ketiga angka ini. Nah, seperti ini. Ini kita bisa copy ke samping. Nah, seperti ini. Kalau kita lihat di sini, contohnya di tahun 2025, 2026, saldo awal kita 7 miliar, lalu ada kas bebas masuk 9 miliar, jadi saldo kas kita itu 16 miliar. Tapi ini belum angka final, ya udah saya wanti-wanti, ini belum angka final karena di arus kas kita belum lengkap. Jadi ini nanti waktu kita nanti berjalan mengisi modul ekuitas, nanti ini akan berubah. Tapi ini gambaran aja, sebagai gambaran. Lalu kita lihat di sini ada yang negatif. Di sini di tahun 2028, di sini saldo awal kita 25 miliar, tapi arus kas bebas kita negatif. Ini besar pasak daripada tiang ya. Dan di sini saldo akhir kita minus 114. Dan kondisi seperti ini mengharuskan kita melakukan pencairan kredit modal kerja. Seperti ini. Jadi memang saldo akhir untuk kas memang paling tidak nol ya. Atau biasanya bank itu mempersyaratkan saldo minimal. Tapi kita untuk ini kita di soal kita ini kita tidak ada saldo minimal, kita anggap saja nol. Jadi di sini tidak mungkin ada saldo akhir kas negatif. Sehingga dalam hal ini di sini kita memerlukan pencairan. Nah, ini. Bahkan di tahun 2029 kita hingga tahun 2030 ini saldo kas negatifnya membesar. Artinya pengeluaran kita tidak mampu ditutupi oleh saldo kita yang ada, saldo kas kita yang ada. Sehingga di sini kebutuhan kredit pencairan modal kerja semakin nyata di sini. Nah, sebelum kita menentukan saldo modal kerja, kredit modal kerja yang kita cairkan, kita akan, karena di sini kita sudah melihat kas kita akan menentukan pendapatan dari bunga ya. Pendapatan dari bunga. Nah, pendapatan dari bunga kas di sini kita memiliki saldo awal kas 7 miliar dan saldo awal kas ini biasanya bank memberikan bunga atau kalau bank syariah memberikan bagi hasil.
Dan ini kalau kita lihat di asumsi kita, di sini suku bunga kas dan secara kas 1% per tahun dari saldo awal. Kita lihat nanti di soal, kita sudah melihat di soal bahwa menggunakan saldo awal. Memang yang lebih realistis bukan saldo awal ya, tapi saldo awal ditambah saldo akhir bagi 2 dikali dengan suku bunganya. Tapi kalau kita melakukan hal itu, kemungkinan kita akan terkena circularity. Apa itu circularity? Bisa kembali dilihat di video umum terkait circularity. Nah, kita akan gunakan saldo awal saja untuk menghindari circularity. Tapi nanti kalau penasaran, apa iya benar bisa terkena circularity, ya nanti kita bisa demokan di sini nanti waktu sudah selesai semua, kita akan gunakan. Kita akan perlihatkan bahwa kalau kita menggunakan saldo akhir, saldo awal plus saldo akhir dibagi 2 dikali suku bunga, dia akan terkena circularity. Oke, untuk sementara kita sesuai soal saja di sini. Ini kita gunakan saldo awal dikali dengan ini. Dan karena ini nanti akan kita copy ke samping, kita absolutkan. Ya, 71.000 ini kita samping. Nah, ini adalah saldo pendapatan bunga dalam setahun. Kenapa pendapatan bunga ini kita cari di sini? Walaupun ini sebenarnya modul utang ya. Karena nanti waktu kita menghitung beban bunga, ini beban bunga, ini pendapatan bunga ini akan mengurangi beban bunga. Jadi secara net dia akan mengurangi. Maka itu nanti lebih baik memang kita letakkan di sini karena nanti dia akan jadi pengurang. Karena waktu kita nanti menghitung beban bunga yang ada di income statement itu kita perlu angka beban yang dikurangi dengan pendapatan. Nah, ini ya. Nih. Ini kita akan nanti kurangkan dengan pendapatan. Jadi beban bunga yang sudah dikurangkan dengan pendapatan. Nah, itu kenapa kita letakkan di sini. Walaupun ini judulnya adalah modul utang. Nah, ini kita lihat di sini. Ini pendapatan bunga ada yang negatif, nggak mungkin negatif ini pendapatan bunga negatif. Paling tidak 0 ya. Kenapa negatif? Karena ini saldo awalnya negatif. Nah, untuk menghindari ini, hal-hal seperti ini, artinya kalau negatif dia harusnya tidak ada 0 karena kita tidak memperoleh bunga. Tapi memang dari sininya juga sudah tidak masuk akal ya karena saldo awal kas negatif. Tapi memang ini karena kita belum melakukan pencairan. Tapi ini untuk kita mencegah ini terjadi yang untuk pendapatan bunga seperti ini, maka kita bisa membuat fungsi maksimum. Fungsi max ini adalah untuk membandingkan dari beberapa angka di sini number one two sintaksnya ya, number one, number two. Jadi ada beberapa angka nanti dipilih oleh fungsi max ini mana yang paling tinggi. Nah, ini fungsi pertama, number kita yang pertama adalah perkalian ini. Angka yang kedua apa? Angka yang kedua yang akan dibandingkan adalah angka 0. Kenapa angka 0? Karena waktu dia nanti negatif, dia akan dibandingkan antara angka negatif ini dengan 0 ya. Pasti yang paling besar kan 0. Nah, seperti ini. Nah, ini kita copy ke samping. Nah, seperti ini. Jadi kalau yang untuk angka negatif, ya dia tidak akan memperoleh bunga di sini. Tidak memperoleh bunga. Jadi 0 di sini. Memang harusnya seperti ini. Nah, ini fungsi max. Jadi ini bisa saya tulis formula teks. Nah, seperti ini. Ini fungsi max. Dan kita belum menentukan kredit modal kerja yang akan kita ajarkan. Nah, setelah kita mengetahui gambaran ini, kita akan mengetahui bahwa di sini ada kebutuhan modal kerja untuk pencarian kredit modal kerja karena di sini saldo kita negatif. Dengan kata lain di sini lebih besar pajak daripada tiang ini. Pendapatan kita tidak mencukupi untuk saldo kas kita yang ada plus pendapatan tidak mencukupi untuk
menutupi, pengeluaran-pengeluaran.